Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung saja ke materi ya untuk pertemuan ketiga ya, yaitu mengenai gerbang logika. Sudah pernah belajar mengenai ini? Gerbang logika? Sudah Pak, tapi Sudah. lupa Pak. Kok lupa semester berapa? Di mata kuliah apa, Mas? Enggak Pak, waktu SMK pernah. Oh, agak santai. Oke, ya berarti yang sudah kita sambil ingat ya. Baik, kalau di sampai pertemuan 2 kemarin kita mengawali ya dari mulai konsep, kemudian mengenai dasar dari digital, yaitu mengenai sistem bilangan ya, di mana seperti yang kemarin kita sudah bahas, dasar bilangan untuk atau sistem bilangan yang diterapkan di komputer itu ya yang kita bahas kemarin, 4 sistem bilangan itu terutama yang dipakai adalah biner ya. Tetapi oktal dan heksa itu juga memiliki representasi yang nantinya bisa menjadi pengkodean data dalam sistem digital ya. Untuk pertemuan ini kita akan bahas mengenai gerbang logika atau logical gate ya. Baik, gerbang logika itu adalah dasar yang membentuk sistem digital ya. Operasinya adalah dalam bilangan atau sistem bilangan biner ya. Logika biner seperti kita ketahui dia radiksnya 2, jadi hanya mengenal bilangan 0 dan 1. Nah, kemudian dalam implementasinya logika biner itu di dalam sistem digital bisa atau ada 2 macam logika yang dipakai ya. Ada logika positif dan logika negatif. Ini menunjukkan polaritas dari sinyal yang terbentuk ya. Jadi kalau logika positif itu untuk sinyal yang tinggi, logika Higgs atau tinggi, itu ditandai dengan nilai 1. Jadi voltase yang tinggi itu adalah untuk bernilai 1, sedangkan logika low atau voltase rendah itu ditandai dengan nilai 0. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di sistem pensinyalan itu ada yang namanya amplitudo ya, atau tinggi tegangan ya, atau rentang tertinggi dari sebuah gelombang gitu ya. Nah, di dalam logika positif ini logika yang lazim digunakan ya. Itu ya pokoknya kalau voltasenya tinggi itu adalah menghasilkan atau menandai bit 1, sedangkan kalau rendah itu 0. Ya. Sedangkan di logika negatif ada juga yang menggunakan metode ini ya. Jadi logika negatif itu justru sebaliknya. Jadi kalau voltasenya tinggi itu ditandai dengan 0 ya, atau merupakan representasi dari bit 0, sedangkan kalau logika rendah, voltase rendah ya, itu menandai bit 1. Ya. Logika tinggi, logika rendah itu ya ada berbagai variasi ya. Ada yang plus minus 5 volt, ada yang 5 volt dan 0 volt ya. Kemudian yang
lazim digunakan, termasuk dalam pembahasan kita menggunakan logika yang biner positif. Ya. Jadi yang pertama, voltase tinggi itu 1, voltase rendah itu 0. Ya, oke. Kemudian pada sistem digital ya, itu logika dasar yang digunakan itu ada 3, ya, yaitu gerbang AND atau AND gate, gerbang OR, dan gerbang NOT, inverter atau inverse. Ya. Ini 3 gerbang dasar yang nantinya bisa menghasilkan berbagai macam rangkaian kombinasi, ya, kombinasional dan sebagainya. Ya. Gerbang N itu gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau bisa lebih dari 2 input. Ya. Jadi inputnya dalam contoh ilustrasi ini adalah X dan Y. Gerbang N-nya sendiri simbolnya adalah seperti ini. Ya. Inputannya minimal 2 buah input. Oke. Pak, mohon maaf Pak, Ya. presentasinya kok nggak ada Pak? Apanya? Display Presentasinya, Pak. Oh, presentasinya nggak muncul ya. Astagfirullah, saya lupa. Belum saya share screen. Sekarang terlihatkah? Sudah terlihat, Pak. Oke, sorry. Oke. Untung belum terlalu jauh ya. Nah, ini simbol gerbang logika N. Ya. Kalau yang tadi materi-materi awal, saya kira nggak ada masalah. Gerbang logika N, kemudian inputnya itu minimal 2 buah input, ya bisa saja lebih. Ya. Biasanya kalau rangkaian kombinasional itu nanti akan menghasilkan beberapa input ya, atau melibatkan beberapa input. Ya. Nah, kemudian outputnya ya pasti 1. Oke, outputnya di sini dinotasikan dengan huruf F. Ya, ini hanya notasi, jadi bebas, tidak harus seperti ini. Oke, nah untuk gerbang N, saya kira Anda juga yang sudah pernah belajar pasti tahu ya, kuncinya, ya, jadi ketentuan yang berlaku, ini yang sekaligus menjadi kunci, bahwa output itu akan bernilai tinggi. Kalau bernilai tinggi itu kan berarti 1 ya, karena kita pakai logika positif. Bernilai tinggi, dia akan bernilai tinggi ketika semua inputnya juga bernilai tinggi. Jadi F ini akan bernilai 1 atau menghasilkan output 1 apabila semua inputnya bernilai 1. Maka dari kalimat ini bisa kita terjemahkan bahwa apabila salah satu saja inputnya tidak bernilai 1, maka outputnya pasti bernilai 0. Oke, seperti itu ya. Jadi F ini akan 1 kalau kedua-duanya harus 1, kalau kakinya hanya 2 ya, kaki inputnya. Ya. Kalau kaki inputnya ada 5, ya berarti kelima-limanya harus bernilai 1 supaya outputnya 1. Salah satu saja bernilai 0, maka hasilnya di sini akan 0. Itu N. Ya. Nah, ilustrasi dalam bentuk elektrik, jadi gerbang logika N itu memiliki konsep 2 buah saklar yang dipasang secara seri. Ya. Contoh ilustrasinya seperti ini. Oke, S1 saklar 1, S2 saklar 2, kemudian indikatornya adalah ini. Katakanlah lampu LED atau lampu flip-flop ya.
Ini adalah sumber dayanya. Ya. Nah, di sini kalau S1 off, S2 off, maka lampunya nanti akan mati dan seterusnya. Nah, dia akan nyala, lampu ini akan nyala apabila S1 itu on, S2 itu on. Nah, ini adalah fungsi N. Ya, kalau kita urai satu persatu, jadi kalau S1 0, S2 0, 0 itu berarti kalau dalam konteks saklar berarti dia tidak nyambung, tidak ada listrik yang terhubung. Ya, S1 0, S2 0, maka lampu mati. Kalau S1 0, S2-nya 1, ya, maka sama saja ini tidak nyambung. Maka ini lampunya tetap mati. Sebaliknya kalau S1 disambung, S2-nya dilepas atau tidak disambung, 1, 0, maka ya lampu tetap mati. Dia akan hidup ketika dua-duanya terhubung, tersambung seperti ini. Ya, rangkaian seri. Oke. Logika N ya. Nah, kemudian kesimpulannya di gerbang logika N, simbol logikanya adalah seperti ini ya. Simbol standarnya 2 kaki input, 1 kaki output. Kemudian simbol N itu seperti ini ya. Tabel kebenarannya tadi akan menghasilkan 1 ketika kedua inputnya 1. Wajib 1 ya. Kemudian cara penulisan persamaannya atau fungsi booleannya itu adalah seperti ini. Outputnya adalah F sesuai ini ya. F sama dengan X titik Y. Titik ini adalah N. Jadi F sama dengan X, N, Y. Ya, jadi beda dengan yang di matematika. Kalau N itu pakai U terbalik gitu ya. Atau pakai V terbalik gitu ya. Nah, kalau di digital cukup pakai titik seperti ini. X, N, Y. Oke, ini untuk logika N. Sebelum terlalu jauh, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Nah, ini tidak perlu dihafalkan ya. Yang penting Anda paham, oh N itu berarti yang namanya hubungannya N, dan gitu kan. Dan itu kan berarti kalau kalimat majemuk dua-duanya harus terpenuhi gitu kan. Ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Belum, Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian kalau diilustrasikan dalam bentuk sinyal, itu kira-kira ilustrasinya seperti ini. Ya. Jadi ini yang atas itu adalah inputan Y, yang ini ya garis yang paling atas itu inputan Y. Kalau yang kedua ini adalah inputan X, ini adalah simbol N, dan ini adalah outputnya. Nah, ketika kita pakai logika positif seperti ini ya, kalau 0 itu rendah ya di bawah, kalau 1 itu di atas. Ya, Y-nya 0, 1, 0, 1, 0, 1 ya. Misalkan katakanlah ini impulsnya atau detaknya adalah setiap ini ya. Y-nya ini 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, X-nya ini berarti 0, 0, 1, 1, 0, 0 gitu ya. Nah, maka outputnya adalah ketika 0 ketemu 0, maka hasilnya 0 outputnya. 1 ketemu 0, ya 0. 0 ketemu 1, 0. 1 ketemu 1, maka ini 1 outputnya. Berikutnya karena ada 0-nya, pasti hasilnya juga 0. Ya. Kemudian implementasi logika N ini bisa kita lihat dari ilustrasi ini, clock oscillator ya. Jadi dia akan menghasilkan status enable atau disable. Nah, clock oscillatornya di setel setiap satu gelombang itu kan satu gunung, satu lembah kalau dalam kita belajar IPA dulu ya. Yang namanya satu gelombang itu satu gunung, satu lembah. Nah, misalkan ini satu gelombang. Satu gelombang ini
muncul setiap 1 mikrosecond. Nah, ini sebagai clock-nya, sebagai penanda waktu. Ya. Kemudian ada sinyal enable. Sinyal enable itu sinyal untuk menghasilkan ini ya, status enable-nya, enable aktif ya. Jadi dia akan aktif ya, mengikuti sinyal clock oscillator ketika enable sinyalnya bernilai 1. Ya. Oke. 0 ketemu 1, 0 ya. Outputnya ya. 1 ketemu 1, 0 ketemu 1 di sini 0 ya, benar ya. 1 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 1. 0 ketemu 1, 0, sorry. 1 ketemu 1, 1, 0 ketemu 1, dan seterusnya. Jadi dia enable statusnya mengikuti clock oscillator. Nah, dia akan berstatus disable ketika enable sinyalnya adalah 0. Karena 0 ketemu berapapun, ketemu sinyal apapun, kalau dalam gerbang N, ya pasti hasilnya 0. Nah, maka dia statusnya disable. Nah, ini ilustrasi sederhana dari implementasi logika N. Ya. Oke, lanjut. Gerbang logika OR. Sama, gerbang logika OR itu memiliki 2 input atau lebih dan 1 output. Yang beda hanya simbolnya saja nih ya. Simbolnya. Kalau dari sisi gambar ya, yang beda simbolnya. Kalau input sama outputnya sama. Ya. Nah, kemudian yang beda berikutnya ya tentu saja ketentuannya. Ya. Jadi kuncinya adalah kalau dalam gerbang OR, sinyal output atau output itu akan tinggi atau bernilai 1 jika salah satu saja sinyal inputnya bernilai tinggi atau bernilai 1. Jadi F ini akan menghasilkan output 1, output yang akan dihasilkan 1 ketika salah satu saja inputnya itu bernilai 1. Oke. Berapapun kakinya gitu ya, kaki inputnya, mau 2, mau 3, mau 5 ya. Kalau salah satu saja bernilai 1, pasti outputnya 1. Kalau yang bernilai 1 lebih dari 1, ya pokoknya 1 saja, 1 kaki saja bernilai 1, outputnya 1, apalagi lebih dari 1. Gitu kan. Artinya dari sini logikanya adalah output F itu akan bernilai 0 ketika semua inputnya bernilai 0. Oke, jadi kebalikannya N tadi. Kalau N, outputnya akan bernilai 1 ketika semua inputnya bernilai 1. Tapi kalau OR, outputnya akan bernilai 0 kalau semua inputnya bernilai 0. Ya. Nah, kalau dalam bentuk elektrik, gerbang logika OR itu memiliki konsep seperti 2 saklar yang dipasangkan secara paralel. Contoh ilustrasinya adalah seperti ini. Ya. Ketika S1 dan S2 0, artinya tidak terhubung, ya, maka lampu akan mati. Tapi begitu salah satu saja bernilai 1, nah misalkan S1-nya tetap buka atau nilai 0, ya, S2-nya bernilai 1, nyambung, maka lampunya akan menyala. Ya, karena paralel, dia bisa lewat sini. Ya. Sebaliknya kalau S1-nya ditutup, S2-nya dibuka, ya tetap saja lampunya akan menyala. Apalagi kalau dua-duanya ditutup seperti ini. Ya, akan menghasilkan output 1. Ini fungsi atau tabel kebenaran dari logika OR. Nah, ini ya. Simbol logikanya.
kemudian tabel kebenarannya, kalau tadi N itu 0001, kalau ini 0111. Ya. Kemudian penulisan persamaannya atau fungsi booleannya adalah F sama dengan X plus Y. Plus ini adalah OR. Oke. Kemudian ini sama seperti tadi ya, ilustrasi sinyal untuk gerbang logika OR. Ya. Kita lihat di sini ketika X 0, Y 0, maka F-nya atau outputnya 0. Ketika salah satu saja bernilai 1, kita lihat ya, ini bernilai 1. Ini bernilai 1. Ini dua-duanya bernilai 1, ya, maka outputnya 1. Ketika 0, 0, maka 0. 1, 0, 1. Ya. Contoh ilustrasi atau implementasi dari gerbang logika OR sama seperti tadi clock oscillator ya. Kita lihat kebalikannya, kalau tadi di gerbang N dia akan menghasilkan status enable ketika enable sinyalnya di set sinyal tinggi atau 1 ya. Tapi kalau di gerbang OR dia akan berstatus enable ketika sinyal enable-nya justru di set ke 0. Oke. Ya. Jadi ketika enable sinyalnya bernilai 1, maka dia statusnya disable, mengikuti enable sinyal. Tapi begitu bernilai 0, kita lihat, ya, maka dia akan berstatus enable, mengikuti sinyal yang ada di clock oscillator. Begitu enable sinyalnya 1 lagi, dia statusnya disable lagi. Ya, kebalikan dari N tadi. Oke, barangkali ada pertanyaan, saya persilahkan. Sudah kita bahas N dan OR. Saya sambil ngecek absen, silakan barangkali ada pertanyaan. Kosong 11 siapa ya namanya? 21195011. Saya Pak Muhammad Gazi Aditya. Gazi Aditya ya. Tadi keluar sebentar sinyalnya hilang Pak. Ya, oke. Oke. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Masih mudah ya, masih mudah difahami ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Baik, N dan OR seperti itu. Kemudian berikutnya adalah gerbang NOT. Ini lebih gampang lagi ya. Kalau gerbang NOT itu berarti dia hanya memiliki satu input pada dasarnya ya, satu input. Kemudian outputnya juga 1. Ya. Simbolnya seperti ini. Ya, simbol play ditambahi lingkaran kecil di depannya ya. Inputnya 1 yaitu X, outputnya 1 yaitu F. Kalau ini sesuai namanya NOT atau inverse atau inverter, maka output itu akan bernilai kebalikan dari input.
Outputnya akan 1 ketika outputnya 0, ketika inputnya 0. Outputnya akan 0 ketika inputnya 1. Sudah seperti itu, Dok. Ya. Nah, kalau dalam konteks elektrik, seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan resistor. Resistor kan fungsinya sebagai tahanan ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika S-nya 0 atau tidak terhubung, maka lampu nyala. Ketika S-nya 1, maka lampunya 0 karena ada faktor resistor tadi. Ya. Oke. Gerbang logika NOT ini ya. Tabel kebenarannya karena inputnya hanya 1, maka akan menghasilkan 2 baris dot seperti ini. 0, 1, 1, 0. Cara penulisan persamaannya adalah F sama dengan X, ya. Kemudian di atasnya dikasih tanda inverse. Ya. Oke, lanjut. Nah, dari ketiga gerbang logika dasar tadi, maka kemudian akan menghasilkan gerbang-gerbang turunan atau gerbang bentukan. Ya, yang paling banyak digunakan itu adalah gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Oke, kita lihat satu persatu. Gerbang NAND. Gerbang NAND itu kepanjangan dari NOT N. N yang dikasih NOT. Nah, gampangnya seperti itu. NOT N ya, jadi gerbang logika N yang dinotkan. Kalau kita gambar rangkaiannya secara detail seperti ini. N, kemudian hasil dari N tadi kita notkan. Oke. Nah, saya mau tanya, kalau X-nya 0, Y-nya 0, berapa hasil NAND di sini? 0. 1. 0 apa 1? 1, Pak. 1 apa 0? X-nya 0, Y-nya 1, Pak. X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 0, Y-nya 0, 1. Oke, ya. Ya, jadi kebalikannya dari atau lawan dari N tadi. Kalau N kan kalau inputnya 0, 0, outputnya 0. Nah, kalau di not ya berarti menjadi 1. Ya. Gerbang logika NAND, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran, sama ya. Ketentuannya atau kuncinya, output akan 0 jika semua inputnya 1. Kalau tadi kan output akan 1 kalau N ya, output akan bernilai 1 jika inputnya semuanya 1. Nah, kalau ini output justru akan bernilai 0 ketika semua inputnya bernilai 1. Ya, artinya selain syarat itu, maka dia akan menghasilkan nilai 0. Jadi yang akan menghasilkan output 1 di sini adalah ketika inputnya kedua-duanya bernilai output di sini akan bernilai 0 ketika semua inputnya bernilai 1. Selain itu, ya akan menghasilkan output 1. Ya. Misalkan ini X-nya 0, Y-nya 1. Ya, maka outputnya 1. X-nya 1, Y-nya 0, outputnya 1. X-nya 1, Y-nya 1, outputnya berapa? 0 ya. X-nya 0, Y-nya 0, outputnya 1. Ya. Oke, lanjut. Ini kesimpulannya untuk NAND. Simbolnya Anda perhatikan ya. Kalau ada gambar NAND cukup ini saja, tidak usah seperti ini. Ya boleh seperti ini, tapi biasanya digunakan adalah ini. Ya,
fungsi booleannya adalah f sama dengan x and y, kemudian di not. Nah, ini yang kemudian disebut NaN. Ya. Tabel kebenarannya seperti ini, x, y, kemudian ini x and y. Nah, x NaN y itu kebalikannya. Ya. Oke, sebentar, saya izin sebentar ya.
Oke, saya lanjutkan. Mohon maaf, tadi ada tamu. Tadi sampai nen ya. Oke, saya kira masih mudah. Ini ilustrasi pensinyalannya. Ya, the output goes low when both input are high. Ya, ketika inputnya semuanya tinggi, maka outputnya akan rendah. Contoh ini ya. Sini dia akan turun. Ya, meskipun hanya kalau kita lihat detaknya, pulsanya, meskipun dia hanya setengah ini di sini, ya tetap dia akan turun. Turun di tengah. Ya. Oke, lanjut. Gerbang logika NOR sama seperti NAND, kepanjangannya adalah not or yang dinotkan. Ya, kuncinya sinyal output akan rendah, outputnya akan 0 jika salah satu atau semua sinyal masukannya tinggi. Ketika semua inputannya 1. Ya, ketika 1 maka sini 0. Selain itu ya berarti 1. Benar nggak? 1. Oh, salah satu atau semua. Ini tadi nggak kebaca ya. Berarti salah satu saja bernilai 1 inputannya, maka outputnya akan 0. Ya, kalau inputannya dua-duanya 0, artinya nggak ada satunya, justru di sini akan menghasilkan 1 outputnya. Ya. Oke, lanjut. Ini gambar simbolnya, kemudian tabel kebenarannya, dan cara penulisan persamaan atau fungsi booleannya. Ya. Untuk persamaan booleannya ya X or Y yang kemudian di atasnya dikasih inverse. Ini menjadi 1 0 0 0. Kalau OR biasa itu kan dia 0 1 1 1. Ya. Oke. Ini sama gambaran sinyalannya. Nah, berikutnya adalah XOR. Ada huruf X di depannya. X itu adalah singkatan dari eksklusif. Ya, maka artinya ini adalah gerbang OR yang eksklusif, yang khusus. Ya, jadi kalau gerbang OR normal itu kan ketika salah satu inputnya bernilai 1, ya, salah satu saja bernilai 1, maka outputnya akan 1. Tapi kalau eksklusif OR hampir mirip, tapi khusus yang ketika semua inputnya 1, kita lihat yang paling bawah nih ya. Kalau OR biasa ini kan 1 nih. Nah, menjadi eksklusif ketika inputnya semuanya bernilai 1, dia justru outputnya akan menghasilkan 0. Ya. Oke, jadi ketika kalau saya kalau inputnya hanya 2 seperti ini, nyirinya gampang ya. Ketika inputnya kembar, pasti hasilnya 0. 0 dengan 0, 0. 1 dengan 1, 0. Ketika inputnya berbeda, maka hasilnya 1. Tapi kalau kaki inputnya lebih dari 2, berbeda ceritanya. Ya. Perhatikan di sini kuncinya. Sinyal output atau keluaran, outputnya akan bernilai tinggi atau 1. Jadi outputnya akan bernilai 1 jika input yang bernilai 1 itu jumlahnya ganjil. Ya. Jadi kalau inputnya lebih dari 2, misalkan inputnya 3 nih. Ya. Kalau inputnya 3, maka dia akan menghasilkan atau mengikuti ketentuan ini ketika input satunya berjumlah ganjil. Akan berlaku ini. Ya. Misalkan kakinya 3, X, Y, Z. X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka outputnya adalah 1. Tapi kalau jumlah input yang bernilai 1-nya genap,
misalkan X-nya 1, Y-nya 1, Z-nya 0. Gitu ya. Maka hasilnya 0. Oke. Itu. Ini perlu digarisbawahi yang ini ya. Jika input satunya berjumlah ganjil. Jadi kalau genap, ya dia akan kembali ke sini. Ya. Oke. XOR itu persamaan booleannya seperti ini. F, X, di OR, tapi OR-nya dikasih lingkaran. Kemudian Y. Eksklusif nih, eksklusif OR. Ini persamaan ini sebenarnya kalau diuraikan terbentuk dari persamaan ini. X not Y or X Y not. Ya. Jadi output dari logika XOR itu terbentuk dari persamaan ini. X not Y or X Y not. Ya. Kita lihat ilustrasinya. Nah, ini gambar rangkaian logika ini adalah X not Y or X Y not. Ya. X not Y itu yang bawah. Kita lihat ya, X-nya di not. Kemudian N Y. X not N Y. Ya. Kemudian plus atau OR X yang atas nih, X N Y not. Nah, nih. Ya. Katakanlah kita ambil contoh misalkan X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 1, Y-nya 1. Maka ke sini karena X-nya 1, dia akan menjadi 0, ya, karena di not. Yang ini tetap 1. 0 N1 adalah 0. Ya, ingat-ingat di bawah 0. Kemudian yang atas ini 1, tapi masuk ke sini jadi 0 karena di not. 1 N0 hasilnya juga 0. Maka 0 or 0 hasilnya 0. Ya. Nanti boleh dicoba satu persatu. Kalau X-nya 0, Y-nya 0, di sini outputnya berapa? X-nya 0, Y-nya 1, outputnya berapa? X-nya 1, Y-nya 0, outputnya berapa? Ya. Oke. Berikutnya XNOR. XNOR ini XOR yang kemudian di not. Ya, lihat ya, XOR kemudian di not. Simbolnya seperti ini. Simbol XOR dikasih lingkaran di depannya, di not seperti ini. Maka kuncinya atau ketentuannya adalah output akan bernilai 0 jika input satunya berjumlah ganjil. Ini ada sama seperti tadi ya. Jadi tergantung jumlah kakinya. Karena jumlah kakinya dalam contoh ini adalah 2, maka salah satu saja bernilai 1, ya, maka dia akan menghasilkan output 0. Tapi kalau tidak ada satunya sama sekali, atau mungkin 1 semua, itu justru akan bernilai 1. Nah, seperti ini. Kalau kembar 1, kalau tidak kembar 0. Ini kalau kakinya 2. Kalau kakinya lebih dari 2, ya sama berlaku seperti tadi ya. Kalau input tingginya atau input satunya bernilai ganjil atau berjumlah ganjil, maka outputnya akan 0. Ya. Oke. Kalau XOR tadi terbentuk dari X, Y, not, OR X, not, Y, ya, maka kalau XNOR itu terbentuk dari ini. XY or X, not, Y, not. Saya kalau N seringkali tidak saya baca ya. Jadi XY itu berarti maksudnya X and Y. Ya, kalau OR ya pasti saya baca. Jadi bacanya XY or X not Y not. Kalau mau dibaca lengkap ya X and Y or X not and Y not. Gitu ya. Ini tabel kebenarannya. Nah, ini rangkaian ini kalau kita urai
Atau kita gambarkan seperti ini. XY, XNY ya, or X not and Y not. Ya. Nanti silakan dicoba sesuai dengan tabel ini. Kalau inputnya 00, hasilnya outputnya apa? Misalkan ini 0, ini 0, 0 kalau ke sini ya, ke sini berarti ini tetap 0, 0, 0 and 0, 0. Kemudian yang bawah karena ini ketemu not bakal jadi 1, Y-nya ketemu not juga jadi 1, berarti ya 1 and 1, 1. Di atas 0, di bawah 1, maka kalau diorkan 0 or 1 adalah 1. Ya. Oke, lanjut sebentar lagi. Nah, ini kesimpulan dari beberapa gerbang tadi ya. Gambar logikanya dalam versi yang biasa digunakan ya. Ada juga versi yang lain seperti ini, tapi saya tidak familiar pakai ini, pakainya yang ini. Ini tabel kebenarannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi pengembangan dari gerbang dasar tadi, yaitu bubble. Bubble. Jadi apa ya? Bubble itu intinya notnya itu justru ditaruh sebelum gerbang utamanya. Kalau bubble N ya berarti notnya ditaruh sebelum masuk ke gerbang N. Nah, seperti ini namanya bubble N. Biasanya digambarkan cukup seperti ini. Ya, lingkaran nempel di gerbang N. Oke. Ya, intinya menambahkan not di setiap kaki input. Ya. 0011 jadi 1100, 0101 jadi 1010. Maka X not and Y not hasilnya adalah 1000. Sama dengan apa ini? Kenapa ya, Pak? Sama dengan fungsi apa? 1000. Sama dengan fungsi NOR kan? Ya kan? Not OR kan? Ya enggak? Sama dengan fungsi not OR. Kalau not OR kan tadi 0111. Kalau OR kan 0111. Kalau not OR kan 1000. Ya. Jadi bubble N, nah kita lihat ya. Bubble N itu sama dengan gerbang NOR. Jadi ini tujuannya misalkan saya nyari gerbang IC yang gerbangnya NOR nggak nemu nih. Nah, maka saya bisa akali dengan cara seperti ini. Gerbang N di depannya dicegat dengan gerbang NOT. Nah, hasilnya akan sama. Ya. Sebaliknya, kalau bubble OR itu hasilnya seperti ini. Ini sama dengan hasil output dari gerbang NAND. Jadi bubble OR itu sama dengan NAND. Ya. Oke. Nah, ini ekivalensi antara gerbang logika positif dengan logika negatif. Jadi kalau OR di dalam logika positif itu sama dengan AND di dalam logika negatif. Logika negatif itu kalau yang tadi ya, sinyal tinggi itu justru 0, sinyal rendah itu justru 1. Nah, ini berlakunya kebalikannya. Kalau logika positif OR, maka di negatif jadi AND. Kalau N di logika positif itu sama dengan OR di logika negatif dan seterusnya. Ya. Nah, ini contoh daftar IC, ya, integrated circuit. Ya. Kalau Anda lihat di perangkat-perangkat digital itu pasti ada IC. Nah, di dalam IC itu tadi dia terdiri dari kumpulan banyak gerbang dasar. Gerbang dasar yang sejenis tentu saja ya. Jadi ini membacanya, ini adalah nama gerbangnya, ini adalah number of inputs per gate, jumlah kaki input dalam setiap gerbangnya. Nah, ini jumlah gerbang dalam setiap chip, setiap IC. Ya. Nah, ini adalah nama-nama atau nomor seri dari IC. Ya.
dengan beberapa tipe ya, ada yang TTL yang dasar basic ya, LSTTL, Anda yang gemar elektronik pasti paham ya, AC CMOS 4000 CMOS. Nah, misalkan 7404 IC 7404 itu isinya adalah gerbang NOT inverter ya. Jumlah gerbang NOT-nya itu ada 6. Setiap gerbang NOT itu terdiri dari satu buah input. Oke. 7408 itu adalah IC yang isinya gerbang N. Jumlah gerbang N-nya ada 4. Jumlah kaki setiap gerbang itu ada 2. Begitu cara membacanya. Ya. Kalau dilihat IC itu sebagian besar ya, hampir semua ya, itu jumlah kakinya adalah 14 ya. 12 itu untuk sejumlah gerbang yang ada di dalamnya. Ya misalkan ini tadi ya, yang 7408. Ini kan gerbangnya ada 4. Ya, masing-masing gerbang itu ada 2 input, berarti ada 8. Sudah 8 kaki kan ya. Outputnya kan 1, berarti 8 tambah 4, 12. Karena gerbangnya 4 ya. Aduh. Oke, pas nih baterai saya habis. Kalau ini selesai, kalau mati ya berarti habis ya. Maka jumlah totalnya 14 kaki. Yang 2 itu untuk catu daya dan untuk ground. Ya. Oke, selesai pas. Apakah ada pertanyaan? Mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya, karena laptop saya udah hampir mati nih. Kalau ada pertanyaan silahkan disimpan dulu, boleh ditanyakan di minggu depan atau boleh melalui chat ya, melalui WA. Oke, saya tutup dulu ya. Saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.